Bagus. Siapa lagi? TB. TB. Siapa namanya TB? Syahrul Ramadan. Silakan Syahrul. Barang siapa yang berfatwa tidak berdasarkan ilmu. Ya bagus. Perempuan lagi. Najwa. Najwa Shihab. Dia di sampingnya, samping kirinya. Ya. Farajan. Makhrajan. Ya, diperlancar ya. Rizka. Ya. Ila. Silakan. Rawahu.
Iya. Kita lanjut pada hadis ke 1163. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala fasyabi'ah wa syariba farawiyah faqala alhamdulillahilladzi at'amani wa asbaghani wa saqani wa arwani kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Rawahu Rawahu Ibnu Sina an Abi Musa al-Ash'ari. Ini yang berdiri sambil menghafal ya. Jangan selbutir saja. Kita terjemahkan dulu. Man akala fasyabi'ah. Apa artinya akala? Makan. Syabi'ah kenyang. Barang siapa yang makan hingga kenyang. Barang siapa yang makan hingga kenyang. Wa syariba farawiyah, dan minum hingga segar. Dan minum hingga segar. Faqala, lalu membaca alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang at'amani wa asbaghani, ia memberiku makan, at'amani, ia memberiku makan, wa asbaghani, dan mengenyangkanku. Bisa juga dan menjadikan aku kenyang, maksudnya begitu ya. Wasaqani wa arwani, wasaqani, dan memberi aku minum, warwani, dan menyegarkanku, kharaja min dhunubihi, keluarlah dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya, Ya. Ini luar biasa paling pahalanya ya. Kalau kita berdoa setelah makan dan minum. Ya, luar biasa pahalanya. Jadi jangan disia-siakan doa itu. Dihafal semuanya doanya ya. Kalau sudah dimakan apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal.
Kenapa di situ bentuknya jamak? Alhamdulillahilladzi at'amana. Padahal di sini at'amani. Kenapa bentuknya jamak di situ? Itu artinya bahwa kalau kita makan dianjurkan berjamaah. Itu ya. Makan di rumah berjamaah. Ya. Kita dianjurkan seperti itu. Jangan makan sendiri-sendiri. Ada hadis lain yang pernah kita baca juga di dalam kitab ini, kulu jami'an, makanlah secara berjamaah. Fa innal barakata ma'al jama'ati. Sesungguhnya berkah itu ada pada jamaah. Nah, itu apalagi kita di pondok ini sebaiknya berjamaah, jangan makan sendiri. Seharusnya bersamaan makannya. Kalau perlu ada yang mimpin doa. Doa sebelum makan dan doa sebelum makan dan sesudah makan. Ya. Ini luar biasa ya, baru kita baca. Ternyata pahalanya sungguh luar biasa. Barang siapa yang makan sampai kenyang, man akala fasyabi'ah. Barang siapa yang makan sambil kenyang, wa syariba farawiyah, minum sampai segar. Maksudnya segar itu hilang dahaga, ya, hilang rasa haus. Faqala, lalu membaca alhamdulillahilladzi at'amani wa ashbagani wa saqani wa arwani. Yang dibaca ya. Artinya ini doa setelah makan dan minum. Kalau yang biasa kita baca itu juga benar. Juga benar ya, dan tidak jauh beda maknanya dengan hadis ini. Ya. Itu yang kita baca alhamdulillahilladzi at'amani wa ashbagani wa saqani wa arwani. Kalau dibaca itu setelah makan dan minum, maka kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Keluarlah dosa-dosanya, bersih lagi ya. Bersih lagi dosa kita dari tubuh kita. Seperti apa bersihnya? Kayaumi waladathu ummuhu, seperti bersihnya pada waktu dilahirkan oleh ibunya. Adakah bayi berdosa? Tidak ada. Tidak ada bayi yang berdosa lahir ke dunia. Seperti itulah dosa bersihnya orang yang membaca doa setelah makan dan minum. Ya. Keluar dari dosanya seperti pada hari dilahirkannya oleh ibunya. Makanya begini-begini jangan ditinggalkan, ya. Jangan biasakan setelah makan minum petir rami lah menyemangnya. Puas. Bukan ciri khas santri itu ya. Bukan ciri khas santri, tapi kita membiasakan doa sebelum dan setelah makan. Makan minum itu bukan enaknya yang utama. Bukan banyaknya yang utama, bukan kenyangnya yang utama. Tapi apa yang utama? Apa? Apanya yang utama kalau kita makan? Apa? Apanya yang utama? Apa? Apanya yang utama kalau kita makan minum? Kenyangnya. Yang penting kenyang. Boleh. Yang penting berkahnya. Itu yang penting. Makanya Allahumma barik lana. Itu yang berkah. Makan minum itu masuk ke tubuh kita berkah. Bagaimana kalau berkah? Berkah itu
menjadikan tubuh ini sehat, semua makanan yang masuk, minuman yang masuk menjadi bermanfaat bagi tubuh, ya, menjadikan kita sehat. Bahkan kadang-kadang ada menjadi pembunuh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Itu berkah. Menjadikan makanan minuman itu badan ini menjadi sehat untuk ibadah kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk belajar dan seterusnya. Itu namanya makanan minuman yang berberkah. Iya, jadi tidak asal makan. Itu bedanya kita orang beriman dengan yang lain. Itu bedanya kita yang berpendidikan dengan yang lain. Ada orang asal makan, mau makan tidak ada bismillahnya, tidak ada doanya, mau minum hanya gelas di bawah parincung. Itu bukan adab Islam itu, ya. Itu. Jadi yang kita pahami dari hadis ini, jangan lupa membaca doa sebelum dan setelah makan dan minum. Ya. Kita lanjut. Man amato ala anit tariqil muslimina. Man amata ala, barang siapa yang menyingkirkan, barang siapa yang menyingkirkan Allah. Apa itu Allah? Ada yang mengartikan Allah ini duri, ada yang mengatakan Allah adalah penghalang. Barang siapa yang barang siapa yang menghindarkan halangan, penghalang. Barang siapa yang menghindarkan penghalang antariqil muslimina, dari jalan orang muslim, dari jalan orang muslim, kutibat lahu hasanatan, kutibat lahu hasanatun, dicatatlah baginya satu kebaikan. Kutibat lahu hasanatun, dicatatlah baginya satu kebaikan. Wa man tuqubbilat minhu hasanatun, waman, dan barang siapa tuqubbilat minhu hasanatun, yang diterima darinya, tuqubbilat min, yang diterima darinya hasanatun, satu kebaikan, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka dia masuk surga. Rawahul Bukhari an Ma'qali bin Yasar. Ya. Ini hadis mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki sifat peduli
kita melihat sesuatu di jalan yang diperkirakan bisa membahayakan, ya jangan dilewati, tapi seharusnya kita singkirkan, kita jauhkan, kita buang. Jadi man amata ala an tariqil muslimina, siapa yang membuang penghalang dari jalan kaum muslimin. Jadi ini kan kalau daerah kita ini semua jalan ini dilewati oleh umat Islam. Semua jalan yang tanpa kecuali kalau di isinya. Kita tiba-tiba melihat ada batu di tengah jalan. Jangan lewati begitu saja. Karena jangan sampai kita yang melihat tidak apa-apa, tapi orang di belakang kita tidak naliaki. Orang naik motor misalnya tiba-tiba tabrak itu batu besar, jatuh. Makanya seharusnya kita berhenti lalu membuang keluar, menyingkirkan keluar. Apalagi yang sifatnya lebih membahayakan lagi seperti duri, ya. Misalnya ada jalan setapak, di situ kita melihat paku, melihat kaca, melihat duri yang diperkirakan bisa membahayakan, ya singkirkan, amankan, ya gitu ya, diamankan, karena pahalanya luar biasa. Ketika kita melakukan itu satu kali, maka kutibat lahu hasanatun, dicatatlah baginya satu kebaikan, ya. Dan siapa yang diterima daripadanya satu kebaikan, kalau Allah sudah terima, Allah catat di sisinya, maka pahalanya adalah apa? Dakhalal jannah. Itu yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi ternyata masuk surga itu bukan hanya karena sholat, bukan hanya karena zakat, karena puasa, bukan hanya karena ibadah umrah, ibadah haji. Tapi ternyata jalan masuk surga ada yang ringan sekali. Ringan ya. Hanya menyingkirkan penghalang yang ada di jalan. Membuang keluar penghalang yang ada di jalan. Supaya tidak ada orang yang celaka, tidak ada orang yang terhalang oleh benda itu. Ya. Itu juga merupakan jalan masuk surga. Ya, segera kita paham ya di sini, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya. Hadis berikut, man amsa kalla min amali yadaihi. Apa artinya man? Barang siapa amsa, apa artinya amsa? Sore. Man amsa kalla, barang siapa yang di waktu sore dia capek. Barang siapa di waktu sore dia capek. Min amali yadaihi. Ya. Dari pekerjaannya. Sebenarnya amali yadaihi pekerjaan tangannya, tapi kita artikan saja min amali yadaihi dari pekerjaannya. Amsa maghfuran lahu. Amsa maghfuran lahu. Maka di sore itu
Ya, di waktu sore itu dia telah mendapatkan ampunan atau dia telah diampuni baginya. Dia telah diampuni baginya. Apa yang bisa dipahami dari hadis ini? Jangan mengeluh kalau capek setelah pulang kerja. Kenapa menyebut waktu sore? Karena waktu sore itu waktu pulang kerja. Tukang, buruh, petani, nelayan, pedagang, pegawai, semuanya itu pulang di waktu sore. Ketika pulang dari pekerjaan sampai di rumah jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh, apalagi marah-marah, kuru-kuruan, jangan. Karena kalau marah-marah, kalau kuru-kuruan setelah pulang ke rumah, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita sabar, ya, setelah pulang kerja, capek, sabar, maka orang seperti ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan ampunan. Jadi ini juga luar biasa, ya. Dan ini adalah harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Sis saja ki capek deh. Jangan pernah mengeluh, ya. Jangan pernah mengeluh, karena semua yang kita lakukan kalau dilandasi karena Allah dan tidak pernah mengeluh, insya Allah semua terhitung sebagai ibadah kepada Allah. Semua terhitung sebagai ibadah. Itu luar biasanya. Ya. Rawahu Ibnu Abbas. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Kita lanjut lagi. Man amsaka birika bi akhihil muslimi. Man amsaka, barang siapa, amsaka, yang memegang, barang siapa yang memegang birikabi akhihil muslimi, kendali kendaraan saudaranya yang muslim, kendali kendaraan saudaranya yang muslim, la yarjuhu, tanpa mengharapkan imbalan, ya, tanpa mengharap imbalan, wala yakhafuhu, dan bukan karena takut padanya, wala yakhafuhu, dan bukan karena takut padanya, ghufira lahu, maka dia diampuni baginya, maka diampunilah baginya. Rawahu Tabarani ani Ibnu Abbas. Dipaham hadisnya? Man amsaka birika bi akhihil muslim,
Barang siapa yang memegang kendali kendaraan saudaranya yang muslim. Yang mana yang dimaksud kendali? Setir ya. Kenapa pakai istilah kendali? Dulu kan kendaraan itu binatang ya. Kuda, onta. Jadi kendalinya itu tali. Itu namanya tali kendali ya. Yang dipakai mengendalikan. Nah, kalau sekarang pakai kendaraan motor, mobil, setirnya, yang dimaksud kendali itu setirnya. Jadi barang siapa yang memegang, maksudnya ini membantu saudaranya, ya, menggantikan saudaranya menjadi sopir, itu maksudnya ya. Menggantikan saudaranya menjadi sopir, karena tidak mengharap imbalan, juga bukan karena takutnya. Misalnya gini ya, atasan kita memanggil, ayo kita ke sana, kita ke Makassar, bantu Kak bawa mobil, kalau capek gantikan pemana. Lalu ada dia juga mau, yang dipanggil juga mau. Maunya itu tidak ada niat yang supaya saya dapat uang. Tidak ada itu, tidak ada harapan, tidak ada niat untuk mendapatkan imbalan. Wala yakhafu juga tidak karena takutnya. Bahaya ini kalau tidak ku ikut, bahaya ini pecahkan nanti. Bukan karena itu ya. Dan takut. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena takut. Ya, betul-betul rela, betul-betul ikhlas. Maka apa manfaatnya, apa balasannya? Ghufira lahu. Balasannya dia mendapatkan ampunan. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi anak-anakku sekalian, beberapa hadis yang kita baca ini luar biasa ya. Pekerjaan yang ringan tapi ganjarannya luar biasa. Pekerjaan ringan ganjarannya luar biasa. Pertama, baca doa setelah makan minum, diampuni dosanya, dibersihkan dosanya seperti bersihnya pada hari dilahirkannya oleh ibunya. Itu hanya dengan baca doa. Ingat ini. Hadis kedua yang dibaca adalah memindahkan atau menyingkirkan penghalang yang ada di jalan. Ya, memindahkan atau menyingkirkan penghalang yang ada di jalan, maka dicatat baginya satu kebaikan. Siapa yang diterima daripadanya satu kebaikan, maka dakhalal jannah. Itu ganjarannya luar biasa. Pekerjaan sedikit, pekerjaan sepele, tapi ganjarannya luar biasa, balasannya luar biasa, yaitu masuk surga. Ternyata seperti itu ya. Yang ketiga, barang siapa yang capek di waktu sore karena kerja, tidak mengeluh, ya, apa ganjarannya? Kalau dia tidak mengeluh dari capeknya, ganjarannya adalah apa? Maghfurallahu. Tuh, diampuni lagi dosanya. Subhanallah. Luar biasa ya. Sepele sekali ini. Tapi kita mendapatkan ganjaran balasan dari Allah yang sangat luar biasa. Yang terakhir yang kita baca, orang yang menolong saudaranya, membantu mengendalikan kendaraannya atau menggantikan jadi sopir, ya, karena Allah, bukan karena sesuatu dan juga bukan karena takutnya, maka ini juga ganjarannya luar biasa, yaitu ghufira lahu, diampunilah baginya. Luar biasa.
Hadis-hadis seperti ini adalah amalan keseharian, ya. Amalan keseharian yang harus kita perhatikan. Jangan hanya sekedar dibaca, jangan hanya sekedar dihafal, tapi kita harus perhatikan. Saya kira tidak ada yang berat di sini, ya, tidak ada yang berat. Apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu semakin ringan. Saya kira inilah pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita memahami ilmu yang kita pelajari, dan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu beramal dengan ilmu yang kita telah miliki. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.